warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nazela Putri Padilla dan juga bersama Kak Naila. Di sini aku sebagai pemandu podcast kita pada hari ini, podcast Bina Perempuan dengan tema Kiprah Perempuan di Dunia Pendidikan yang dilaksanakan oleh FKIP ULM. Nah, di sini aku tidak sendiri loh teman-teman, aku bersama Kak Naila. Oke, halo Kak. Halo Kak Naila. Oke, di sini nih teman-teman pasti ingin tahu siapa sih Kak Naila ini? Sebelumnya bisa perkenalkan dulu nama Kak Naila siapa? Oke, baik Kak. Baik, perkenalkan nama aku Naila Safa Zahra, tapi aku akrabnya dipanggil Naila Kak. Untuk aslinya aku dari Hulu Sungai Utara, Hulu lebih Sungai. tepatnya di Amunta. Amu THSU ya? Betul banget Iya. Kak. Kak Naila Safa Azhara. Mungkin ini saat ini kesibukan kakak apa ya? Oke, untuk kesibukan saat ini tentunya aku lagi aktif berkuliah di jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di semester 5 Fakultas Keguruan dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian kesibukan lainnya aku sekarang lagi aktif juga berorganisasi di FKIP. Masya Allah. Kemudian aku juga mengikuti organisasi di Forum Anak daerah Kalimantan Selatan. Kemudian aku juga dalam waktu dekat ini sambil bantu-bantu teman-teman yang lagi mengikuti pemilihan CAA tahun 2025. Sebelumnya aku alhamdulillah juga terpilih sebagai salah satu dari nominasi runner up 1 sebagai kampus ambassador Association PGPAU tahun 2020. Wah, keren banget loh teman-teman. Hebat sih Kak Naila ini. Thank you Kak. Hebat sekali. Mungkin selain itu kesibukan dari bidang akademik, kalau non akademiknya apakah ada Kak? Kalau untuk non akademik nggak ada sih Kak, aku lebih fokus ke akademik juga. Keren sih Kak. Oke, mungkin ini perkenalan dari Kak Naila. Selanjutnya kita ke deskripsi tentang kiprah perempuan di dunia pendidikan. Saya ingin menjelaskan dulu nih, untuk podcast ini membahas tentang peran perjuangan kontribusi perempuan dalam dunia pendidikan, baik secara mahasiswa, calon pendidik, maupun tenaga profesional. Melalui ruang diskusi ini, pendengar diajak memahami bahwa perempuan andil besar dalam membangun kualitas pendidikan yang berkarakter, inklusif, dan berkeadilan. Podcast ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk berbagi inspirasi, tantangan, serta pandangan mereka tentang bagaimana menjadi bagian dari perubahan di dunia pendidikan. Adapun tujuan kita di sini nih Kak, jadi kita kan melakukan podcast ini pasti ada juga nih tujuannya. Gak mungkin kan kita melaksanakan podcast ini untuk mungkin untuk perempuan-perempuan di sana, entah itu untuk teman-teman kita juga kan sefakultas, seuniversitas, mungkin juga teman-teman univ lain lah juga bisa melihatnya. Untuk tujuan podcast ini menginspirasi peran dan kontribusi perempuan dalam dunia pendidikan, menumbuhkan kesadaran pentingnya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di sektor pendidikan, karena kita tahu bahwa pendidikan ini sangat penting bagi kita semua, terutama untuk perempuan, laki-laki, yang pastinya sih untuk anak-anak zaman sekarang lah ya Kak. Benar Karena banget, Kak. pendidikan ini kan sangat penting Sangat untuk dekat kita. dengan anak-anak Iya, sekarang. betul benar, sekali. benar. Apalagi kita sebagai calon pendidik nih kan Kak, di beberapa tahun ke depan penting banget nih aku rasa tentang tema yang dibawakan hari ini juga cukup menarik menurut aku, khususnya untuk perempuan nih Kak, supaya kita tidak dipandang sebelah mata lah istilahnya, ya kan? Betul sekali. Selain juga kan kita sebagai mahasiswa harus menginspirasi, khususnya kan mahasiswa FKIP ini nih. Benar banget. Nah, itu juga agar berani mengambil peran aktif di dunia akademik dan sosialnya, menggugah semangat generasi muda untuk menjadi pendidik tangguh, humanis, dan berdaya saing yang kuat sekali. Oke, cukup menarik ya Kak, aku dengar Iya. dari tujuan dan juga penjelasan Kakak tadi. Sangat menarik. Oke, hari ini kita enjoy ya teman-teman bicaranya tentang kiprah perempuan tadi, tentang peran perempuan di era sekarang ini bagaimana sih? Kayak gitu. Nikmati aja ya guys, intinya saling mendengarkan aja Kak. Kami sama-sama perempuan kok, kayak gitu Kak. Oke, kita langsung ke pokok pembahasannya saja, itu tentang sejarah kontribusi perempuan di dunia pendidikan, tantangan perempuan dalam dunia akademik dan profesi guru, perspektif perempuan terhadap nilai-nilai pendidikan yang setara dan
Humanis, kiprah perempuan masa kini dalam memperjuangkan hak belajar di dunia aman dan pendidikan. Yang terakhir itu, harapan terhadap generasi perempuan masa depan sebagai pendidik dan penggerak perubahan. Oke, kita langsung masuk saja nih. Mari kita tanya-tanya dulu nih dengan Kak Naila. Bagaimana tanggapannya ya tentang tema kita ini, kiprah perempuan di dunia pendidikan. Oke, boleh Kak, langsung Boleh? aja nih. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama ya Kak. Eh, apa sih makna kiprah perempuan di dunia pendidikan menurut kakak pribadi? Oke, menurut aku pribadi kakak, karena kita berbicara tentang kiprah perempuan, menurut aku pribadi kiprah ini kita sebagai seorang perempuan tidak hanya berbicara tentang ikut dan juga berpartisipasi, tapi peran perempuan di sini pada era sekarang khususnya itu sangat berperan penting, karena perempuan ini bukan hanya ikut berpartisipasi begitu saja, tapi dia ada hadir sebagai orang yang berperan dalam membawa kehangatan, dalam membawa berbagai macam apa ya, keunikan gitu loh Kak. Karena kan seperti kita tahu bahwa perempuan ini mempunyai keunikan yang sangat banyak. Contohnya saja nih, perempuan itu dia lembut, tapi dia juga tegas Kak. Nah kemudian perempuan itu selain lembut dan juga tegas, dia gini, dia rasional, sangat rasional sekali. Kakak setuju kan kalau perempuan Setuju sangat banget. rasional? Pasti. Tapi dia juga mempunyai empati yang sangat tinggi Iya, Kak. betul Benar sekali. kan? Betul. Nah, jadi peran perempuan dalam dunia pendidikan pada zaman sekarang itu tidak hanya berfokus pada adanya saja, dianggap ada saja tapi dianggap tidak berperan, tapi membawa keunikan. Jadi dengan adanya perempuan ini nanti harapannya ke depannya dalam dunia pendidikan dia mampu mencetak generasi emas seperti yang dicanang-canangkan Indonesia Emas tahun 2045, menciptakan generasi yang berempati, generasi yang bisa menghargai, dan generasi yang bisa saling menyayangi walaupun tetap harus tegas gitu Kak. Betul sekali. Jadi nih perempuan terutamanya dengarkan apa dari pendapat Kak Naila ini. Mungkin dari beberapa atau banyaknya perempuan berbeda-beda pendapatnya ya. Tapi tergantung diri kita masing-masing lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Bagaimana pandangan kakak terhadap peran perempuan sebagai pendidik di era modern ini? Oke, berbicara tentang perempuan dan juga pendidikan sangat besar ya Kak. Betul. Aku rasa perempuan tuh mempunyai apa ya, peran yang begitu luar biasa dalam dunia pendidikan. Menurut aku pribadi, perempuan itu khususnya seorang pendidik perempuan itu tidak hanya mengajar, tetapi dia juga mengubah bagaimana cara kita belajar. Betul. Jadi selain dia mengajar, jadi perempuan ini juga sebagai panutan bagaimana dia mengajarkan kepada anak itu untuk berpikir kritis, kemudian bagaimana dia berpikir untuk lebih bagaimana ya, berempati dengan orang lain. Nah seperti aku katakan di awal tadi bahwa perempuan itu sangat memiliki empati yang sangat besar dan tetap punya hati dalam memimpin, supaya perempuan ini tidak dianggap sebagai orang yang lemah, dianggap sebagai perempuan yang tidak bisa, perempuan juga dia nggak bisa mimpin. Kita ingin mengesampingkan hal-hal seperti itu. Betul sekali. Jadi aku rasa dunia pendidikan sekarang itu butuh sosok perempuan yang bisa seimbang lah antara melek teknologi kata orang-orang kan, sama juga tapi tetap mengedepankan nilai-nilai sosial seperti tadi kasih sayang sama orang lain, menghargai dan juga jujur gitu kan. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Naila ini ya teman-teman. Karena di era sekarang ini banyak nih yang perempuan juga, mungkin beberapa perempuan yang berpikiran, ah nggak penting ini pendidikan ya Kak. Bener Nah lebih banget. baik mungkin ada yang pikirannya mau menikah lah. Bener banget Karena kan Kak. mungkin juga karena ekonomi Benar. ataupun yang lainnya. Tapi kita sebagai perempuan harus mengutamakan juga pendidikan. Karena pendidikan ini sangat penting untuk kita, terutama untuk nanti kita ke depannya bagaimana dan tujuannya pun kemana. Oke, Benar. kita lanjut yang ketiga ya Kak. Apa tantangan yang sering dihadapi perempuan dalam dunia pendidikan, baik di lingkungan kampus maupun sekolah? Berbicara tentang tantangan Kak, Ya. tentu sangat besar dan pasti ada lah Kak tantangan kita sebagai perempuan. Karena jujur aku sendiri sebagai perempuan tuh sering merasa kita tuh harus sempurna, benar kan Kak? Betul. Kita tidak hanya dituntut untuk pintar, tapi Ya. kita dituntut juga untuk
bekerja, dituntut untuk pintar, dituntut untuk bisa segalanya. Kakak Iya. setuju dong kita sebagai perempuan? Pasti dong ini. Iya benar banget kan, kawan-kawan juga setuju kan kalau Pasti perempuan dong. selalu dituntut untuk sempurna bisa segalanya. Terus kemudian di lingkungan kampus contohnya nih, atau ya di lingkungan masyarakat sekitar sekarang lah, kadang masih ada pandangan bahwa suara perempuan itu tidak harus didengar. Ya. Kayak dia perempuan juga, banyak aja laki-laki yang bisa kita andalkan selain perempuan ini. Ya. Di situ juga menjadi tantangan besar untuk kita sebagai perempuan, bagaimana cara kita bisa mengubah pandangan orang-orang tadi, bahwa kita sebagai perempuan ini mempunyai hak suara juga, tidak hanya disuruh untuk pintar di dapur, kata orang-orang kan, Iya, bahwa betul perempuan tuh sekali. harus pintar memasak aja, Iya. pintar ngurus anak. Tapi menurut aku perempuan sekarang itu perlu juga pintar dalam hal berkomunikasi, Iya. bersosialisasi, supaya kita ini lebih dihargai keberadaannya, tidak diinjak-injak. Tapi menurut aku tantangan seperti itu harusnya sudah bisa kita hindari satu persatu dengan cara kita lebih aktif berorganisasi, misalnya kita ikuti beberapa kegiatan supaya menunjukkan kepada orang-orang bahwa perempuan itu tidak hanya pintar di dapur, tapi dia juga pintar dalam bersosialisasi gitu. Iya. Intinya kita perempuan ini juga harus bisa lah memilah-milah yang mana yang baiknya. Apalagi kan di era sekarang ini tantangannya itu begitu kuat ya Kak. Betul banget. Nah, Kak. kayak kita itu harus bisa manage juga kayak gimana nih, kayak gitu. Nah, kita sebagai perempuan ini ke hal positif tidak, ini ke hal negatifnya tidak. Nah, betul Kak? Betul banget. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri yang bisa memanage itu, semakin buruk nanti pandangan perempuan dipandang oleh orang-orang lain. Iya, betul sekali. Saya setuju nih dengan tanggapan dari Kak Naila. Selanjutnya itu, dalam pandangan kakak, bagaimana perempuan dapat menjadi agen perubahan di dunia pendidikan tanpa kehilangan jati dirinya? Oke, berbicara tentang jati diri dan Iya. juga agen perubahan. Ya. Di era sekarang aku rasa kita sudah mulai bisa menerima keberadaan perempuan sebagai seorang pemimpin. Kita ambil contoh saja Ibu Ananda. Halo Ibu. Halo Ibu. Oke, dari beliau kita bisa belajar bahwa sekarang itu tidak ada batasan untuk perempuan bisa memimpin. Saya sangat mengagumi sosok dari Ibu Ananda tersebut karena saya rasa beliau tuh punya karakteristiknya sendiri tanpa beliau harus menyaingi Pak Yaminnya. Ya. Beliau punya satu visi misi yang sama, tetapi Ibu Ananda sendiri punya karakteristik yang kuat di kalangan masyarakat Banjarmasin khususnya dalam cara beliau memimpin. Beliau menggunakan sosial media dalam mendemokan visi misi beliau. Kemudian beliau juga aktif dalam mengupload, dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan beliau sehari-hari. Itu menurut aku salah satu cara yang bisa kita gunakan sebagai perempuan tanpa harus menyaingi atau menyamakan cara kepemimpinan dari laki-laki. Nah, di situ kita menurut aku tidak menghilangkan jati diri kita sendiri nih. Betul. Karena kita tahu, passion kita di media sosial nih, berarti kita bisa menguatkan diri di bidang media sosial untuk menyampaikan pendapat kita kah, atau kita bisa belajar kah, membagikan ilmu, contohnya di media sosial tadi. Kemudian kalau misalnya kita merasa bahwa passion kita di dunia masak-masak, mungkin kita di situ bisa mendemokan masakan kita, bagaimana cara. Contohnya nih, karena aku di pendidikan anak usia dini kan Kak, aku bisa membuat mungkin tutorial masak untuk ibu sederhana saat pagi, membuat sarapan untuk anak. Benar kan Kak? Betul. Di situ aku tidak menghilangkan jati diriku sebagai seorang perempuan, tapi aku tidak juga untuk menghilangkan statusku mungkin sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin nantinya. Gitu sih Kak menurutku. Oke sih, keren banget sih Kak Naila ini, karena kan Kak Naila juga berpedoman anggapannya sangat-sangat menganutkan oleh Ibu Ananda ya. Benar. Keren banget sih Ibu. Bisa dong Ibu nanti main-main ke podcast kita, Bu. Siap Ibu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini, apakah masih ada stereotip terhadap perempuan di dunia akademik dan bagaimana cara mengatasinya? Berbicara tentang stereotip, sorry Kak, aku belibet. Tentu Kak, di era sekarang itu jelas masih ada pandangan, kataku tadi, dari orang-orang bahwa
perempuan itu tidak bisa tegas, perempuan itu harus di rumah aja, perempuan itu harus diam aja. Kayak laki-laki itu lebih pantas untuk memimpin. Iya, Padahal kan di era sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perempuan itu bisa memimpin. Kemudian cara mengatasinya tadi menurut aku sederhana sih Kak. Kita bisa membuktikan nih lewat tindakan dan juga karya kita. Kita kembali lagi ke Ibu Ananda. iya, Eh, kita bisa menilai bahwa Ibu Ananda sekarang membuktikan bahwa seorang pemimpin perempuan itu eh, bisa kita andalkan, bisa kita jadikan teladan dari Ibu Ananda tadi bahwa perempuan itu tidak lemah, perempuan itu bisa seperti laki-laki. Walaupun derajatnya memang seperti yang kita tahu kan, perempuan Iya. dan laki-laki itu selalu tidak sama derajatnya. iya, beda derajat. kayak Benar gitu. banget, tapi dari situ kita bisa melihat bahwa oh, seorang perempuan itu juga bisa mimpin loh. Iya, Oh, betul. seorang perempuan itu juga bisa bicara di depan umum loh. Oh, seorang perempuan itu juga bisa jadi kepala sekolah loh, kayak gitu loh. Jadi di sini kita membuktikan itu cukup dengan karya kita, cukup dengan apa sih? Hasil-hasil dari perjuangan dan usaha kita. Tapi kembali lagi Kak, ke diri kitanya Iya. sendiri mau tidak berusaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya betul Karena sekali. kalau cuman kita omong doang, nggak mau disamakan sama laki-laki, nggak mau digantikan sama laki-laki, tapi dari kitanya sendiri tetap malas-malasan, tetap di rumah aja, tetap scroll TikTok nih ya, itu juga akan semakin membuat perspektif orang-orang bahwa perempuan itu lebih baik di rumah aja deh. Iya. Gitu Kak. Juga banyak beranggapan ya orang-orang di luar sana mungkin perempuan ini lemah. Benar banget Kak. Nah, nggak bisa katanya memimpin. Padahal kan kita sebagai perempuan juga bisa memimpin kayak gitu. Oke nih Kak, kita selanjutnya pertanyaan terakhir. Pesan apa yang ingin Kakak sampaikan untuk mahasiswi FKIP ULM agar berani berkiprah dan percaya diri di dunia pendidikan ini? Oke. Kita udah di pertanyaan terakhir ya, Ya, kan nggak terakhir kerasa nih, Kak. Nggak ngobrol-ngobrol kerasa, terakhir, langsung terakhir pesan aja. nih untuk teman-teman Iya. FKIP. Oke, untuk teman-teman FKIP semuanya, pesan dari aku tidak panjang. Eh, men- kita sebagai perempuan khususnya harus berani mencoba banyak hal baru. Contoh, apalagi saat kita masih di dunia perkuliahan ini. Iya, betul. Inilah kesempatan kita kawan-kawan untuk mengambil banyak langkah, mengambil banyak pengalaman untuk nanti bisa kita ceritakan, bisa kita aplikasikan di kehidupan kita selanjutnya. Kalau misalnya kawan-kawan misalnya mau ikut organisasi, join aja kawan-kawan, jangan takut. Maksudnya kayak di organisasi ada kok nanti kamu dapat teman, Iya, betul. kamu nanti dapat pengalaman juga. Selain kamu dapat teman, kamu juga dapat pengalaman yang sangat berharga. Kemudian juga kalau kamu mau ikut suatu ajang pemilihan, kamu ambasador kah, atau pemilihan duta kah, atau pemilihan putra putri kah, ikutin aja. Aku tahu segala sesuatu yang besar itu pasti rasa takutnya juga besar. Betul. Tapi kalau misalnya tidak kita lawan hal tersebut, kita akan terkurung selalu dalam hal-hal negatif tersebut. Kita akan selalu ngestak lah Kak di situ, kayak aduh takut nggak punya teman, takut gagal. Tapi teman-teman, dari situlah kita bisa mengetahui siapa diri kita, jati diri kita itu bagaimana, cara kita bersosialisasi itu bagaimana. Jadi pesan aku tadi singkatnya gini, coba sekarang atau teman-teman nanti nyesel. Itu juga sih Kak moto aku yang aku pegang selama di perkuliahan ini. Karena jujur aku orangnya, anaknya juga sangat insecure. Kalau misalnya mau mulai sesuatu tuh aku takut banget. Tapi aku sering ngobrol sama mamaku, sama teman-temanku juga bahwa sesuatu hal itu harus kita coba. Jadi kita tahu kesalahan kita di mana, kemudian apa hal-hal yang perlu kita perbaiki supaya itu tidak akan terulang lagi. Makanya bisa aku ngambil kesimpulan dari moto aku selama kuliah ini dengan tadi kata-katanya mulai sekarang atau menyesal nanti. Gitu Kak. Gimana teman-teman? Sudah mendengarkan pesan dari Kak Naila kan? Apa tadi Kak motonya? Motonya sekali lagi ya, mulai sekarang atau menyesal nanti. Mulai sekarang atau menyesal nanti. Aku sangat setuju karena aku juga merasakan kan anggapannya mengikuti organisasi ini. Kadang mungkin teman-teman yang di luar sana ada yang beranggapan ngapain ikut organisasi, Benar. capek katanya Benar. kayak gitu. Bener banget. Nah kan apalagi
Ah, nggak mau ah, nanti disuruh-suruh aja. Bener banget, Kak. Padahal tidak loh teman-teman, ada sisi positifnya juga. Karena seperti yang disampaikan oleh Kak Naila, bahwa kita mendapatkan teman, mendapatkan relasi, dan juga pengalaman-pengalaman selama kita berorganisasi. Benar. Karena kalau aku nambahin lagi ya, Kak. Boleh, boleh. Karena kalau misalnya kita selama kuliah nih, Kak, hitung aja misalnya kita kuliah 4 tahun. Ucuk-ucuk kita 4 tahun masa untuk kuliah, pulang, makan, tidur, mandi, kuliah, pulang, tidur, makan, mandi. Kan ngebosenin banget kan, Kak? Kupu-kupu ya? Iya, kupu-kupu banget kayak aku nggak nyalahin orang-orang kayak gitu, tapi aku enggak mau ya. teman-teman coba berpikir lebih luas bahwa kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan pengalaman sebesar ini selain di bangku perkuliahan kayak gitu, nah Kak. Betul Kita sekali. bisa join banyak UKM, karena kan seperti yang kita ketahui khususnya aja di FKIP itu banyak banget kan Kak UKM. Iya. Belum lagi kita melangkah lebih jauh lagi ke UKM universitas. Iya. Di situ di sini kita sudah diwadahi banyak banget untuk kita bisa menggali potensi diri kita. Jadi selama kuliah ini kita dimintalah, dituntut, namanya juga kuliah kan, Iya, dituntut betul. untuk selalu aktif, selalu berperan dalam dunia pendidikan ya, gitu Kak. Bagaimana teman-teman? Oke, sudah selesai? Ah. Ada pesan lagi kah untuk teman-temannya? Oke, mungkin terakhir nih teman-teman, pesan dari aku, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita nggak cobain, rugi deh menurut aku di bangku kuliah ini. Izin menambahkan juga ya, mungkin nanti kita nggak akan merasakannya sama sekali. Betul. Kapan lagi coba? Nanti. Masa-masa kita loh, ini masa-masa yang bagus. Anggapannya masa-masa dimana perempuan itu mengeksplor, Bener mungkin mengenal satu sama lain. Bener. Intinya gunakanlah waktu yang sekarang ini Bener. untuk yang positif-positifnya. Benar. Oke deh, karena tadi sudah di penghujung acara dari pesan, mungkin berakhir juga podcast kita hari ini. Ya, kita sudah selesai nih teman-teman. Nggak terasa banget ya Kak, Iya, betul. ngobrol udah seru ternyata. Betul Tahu-tahu sekali. udah di ujung aja. Udah di ujung aja. Oke teman-teman, demikian juga podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan, Kak Naila sampaikan, menjadi pesan dan suatu motivasi baik untuk perempuan-perempuan di luar sana, terutama teman-teman sekitar FKIP ULM Universitas Lambung Mangkurat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.